Doa paling cocok yang paling ampuh menjadi andalan Nabi Muhammad SAW. Doa ini sangat ampuh, pasti mustajab untuk menarik rizki, lijalbir rizki, menarik rizki sebanyak-banyaknya. Rizkinya tertarik, datang dari arah mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka. Nah, doanya ini sangat pendek. Doa sangat pendek menjadi andalan Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, yaitu putranya Sayyidina Umar bin Khattab, suatu ketika pernah menghitung di dalam satu majelis apa kira-kira yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di dalam duduk satu majelis. Dan dihitung sampai 100 kali. Ternyata Rasulullah hanya membaca satu doa pendek. Satu doa pendek yang diulang-ulang sampai 100 kali. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan juga Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunan Al-Kubra dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Rasulullah SAW ketika selesai sholat duha, dan Rasulullah membaca doa yang sama. Doa yang sama yang dibaca oleh Rasulullah SAW dimanapun ketika Rasulullah SAW duduk dan mau berdiri, itu yang dibaca hanya satu doa ini. Jadi kalau menurut hadisnya Rasulullah SAW, doa yang dibaca setelah selesai sholat duha itu enggak macam-macam, enggak seperti doa yang ada di tuntunan-tuntunan sholat yang beredar di Indonesia itu, tidak. Jadi doanya sangat sederhana. Sangat sederhana inilah yang paling ampuh, sangat mustajab, yang paling cocok dan pasti diijabah oleh Allah. Kalau kita memang sadar itu. Masalahnya doa ini sering kami ijazahkan kepada kaum muslimin dan muslimat di Indonesia, tapi ternyata jarang diamalkan. Aneh, karena doanya ini tidak ada permintaan uang, nggak ada minta rezeki, nggak ada minta apa, nggak ada. Aneh. Kemudian orang Indonesia jarang yang mengamalkan, karena doanya nggak ada minta uang di situ Pak Kiai, nggak ada minta uang, nggak ada minta harta, nggak ada minta rezeki. Doanya kan berisinya hanya minta ampun dan taubat. Masa kita hanya disuruh minta ampun dan taubat? Inilah kesombongan orang Indonesia. Lawang Rasulullah SAW saja manusia yang sempurna paripurna, yang seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang kemudian. Rasulullah SAW di dalam satu majelis membaca Rabbighfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Ini tidak kurang dari 100 kali. Karena memang sabda Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mau melanggengkan membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin makhraja. Dari tiap sempitan, sempit jalan hidupnya, sempit macam-macam, akan dijadikan kelapangan, lebar, luas oleh Allah. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan, kedukaan, ya sumpah, kalau dan seterusnya, akan diubah oleh Allah menjadi sukacita, kegembiraan. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka. Bahkan Rasulullah SAW tatkala selesai sholat duha, sekali lagi Rasulullah membaca Allahumma ighfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Di dalam redaksi hadisnya kadang-kadang Rasulullah menggunakan Rabbi ighfirli, kadang-kadang Rasulullah menggunakan Allahumma. Lah mana boleh diamalkan, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh pakai Rabbi ighfirli atau Allahumma ighfirli, sama-sama boleh. Allahumma ighfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim. Nah, zikir ini bagi kaum muslimin di Indonesia itu enggak mau mengamalkannya. Aneh.
Kalau ini mau diamalkan setiap hari minimal 100 kali, rizkinya pasti lancar, pasti dijamin lancar, karena memang sudah dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi orang Indonesia itu kan lebih suka mohon itu yang langsung uang, harta, emas, perhiasan dan seterusnya. Kalau diajak minta ampun, sulitnya Masya Allah. Padahal kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah menunggu hamba tersebut sombong atau tidak sombong. Karena Pak, iblis dan setan itu nggak pernah minta ampun. Iblis dan setan nggak pernah minta ampun dan tidak pernah taubat. Kalau iblis dan setan minta ampun dan bertaubat, ya selesai, nggak ada yang menggoda manusia. Nah, kita manusia jangan sampai sama dengan iblis, sama dengan setan. Diajak minta ampun dan bertobat kepada Allah, merasa nggak punya dosa. Inilah kesombongan manusia yang bertumpuk-tumpuk, sehingga doa-doanya sulit dikabulkan oleh Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha thumma qala. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha, salat duha. Thumma qala, kemudian berdoa oleh Rasulullah, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah untukku ya Allah, dan terimalah tobat atas diriku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau yang Maha penerima tobat, yang Maha penyayang. Hatta qalaha mi'ata maratin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membacanya sebanyak 100 kali. Rawahu Al-Bukhari, telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari fil Adab al-Mufrad, di dalam kitab Al-Adab al-Mufrad nomor hadis 619, wan Nasa'i fi Sunan al-Kubra, dan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan al-Kubra nomor hadis 9935. Oleh sebab itulah, wahai kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kalau kita misalnya duduk di majelis atau kita sholat duha atau di mana saja, usahakan memperbanyak Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau sekali-sekali pakai Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Siapapun yang pandai meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, maka permintaan yang lainnya pasti mudah, pasti diijabah dan cepat terkabul. Berbeda dengan orang-orang yang sombong, yang tidak mau minta ampun dan tidak mau bertobat, maka doa-doanya akan sulit dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu, silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.